kembalikan. Sudah. Misal ya, saya tuliskan misal. Misal Yesus. Misal saja, misal Wisnu, misal. Misal saja. Yuk kita bandingkan. Dan silakan masukkan nama-nama lain yang ingin dimasukkan. Kita cek. Ahad, sifat Tuhan itu mesti beda dengan sifat makhluk. Jadi nggak mungkin sama. Awas hati-hati, nggak mungkin sama. Jadi kalau Tuhan sifatnya sama makhluk, lantas apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Harus beda. Ingat, itu konsep pertamanya. Maka Allah kenalkan dari nama dulu. Perhatikan, nama yang melekat pada Tuhan mesti beda dengan makhluk. Setiap dihilangkan hurufnya kembali pada nama yang sama. Esensi yang sama. Yuk lihat, Allah. Saya ingin menghapus sekarang huruf ini, hamzahnya, hamzah wasal. Yuk kita hapus. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kembali kepada Allah. Saya hapus satu yang ini sebagai bandingan. Apakah menunjuk pada makna yang sama? Silahkan pahami sendiri. Saya hapus lagi satu. Lam pertama dihapus, otomatis tasdidnya dihapus. Baca. Lahu mulkus samawati wal ar. Kembali kepada Allah. Saya hapus ini. Dan kalimatnya semua ada di Quran. Lillah ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Lahu ada. Lahu mulkus samawati wal ar. Di sini silahkan cek di semua kitab suci yang dianggap suci. Yang terkait dengan nama-nama Tuhannya. Apakah ketika dihapuskan namanya, ada yang dihapus namanya. Dan kembali pada zat yang sama, tidak akan pernah ditemukan. Saya hapus. Kita samakan. Ini dua, ini dua. Amerika Serikat. Ini ormas Islam terbesar. Saya hapus jadi satu. Baca. Hu itu bentuk wakaf dari kata huwa. Huwa. Allahu la ilaha illa. Ketika Anda baca huwa, kemudian berhenti di huwa, maka A-nya tidak dibaca. Anda akan baca u. Allahu la ilaha illa hu. Kalau Anda teruskan huwa dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Wa-nya bunyi. Tapi kalau Anda kemudian wakafkan di situ, di kalimat huwa-nya, Quran surah kedua ayat 255 dikenal dengan ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya nggak bunyi. Jangan terlampau soleh. Huwa, tidak. Hu. Nah, ketika Anda tanya, siapa hu di situ? Huwa. Siapa huwa di situ? Kembali ke Quran surah 112. Kul huwa Allah. Kul huwa, katakan yang disebut huwa, dia itu Allah. Ketika Anda sebutkan siapa hu di sini? Huwa Allah. Kul huwa Allah. Huwa itu Allah. Saya hapuskan lagi. Sampai bingung mana penghapusnya. Lihat. Nih, saya hapus jadi satu. Baca. Saya hapuskan semuanya. Apa namanya? Ketika tidak kelihatan, ghaib namanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada semuanya. Tunjukkan pada saya, ketika saya hapus ini, di mana Tuhan Anda? Dari segi nama, dia ahad. Segi nama. Jadi ketika Allah ditanya, kemudian, ditanyakan melalui Rasulnya, siapa nama Tuhanmu? Mustahil ada kalimat yang mengalir di lisan manusia dengan sifat-sifat ketuhanan. Kalau nama ini bukan berasal dari Allah, mustahil bisa memiliki sifat-sifat ini. Karena mesti beda antara konsepsi Tuhan dengan konsepsi makhluk. Antara Rabb dengan makhluk. Antara Khalik dengan makhluk. Allah menyebut dirinya Khalik. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni Khalik. Saya Khalik, kamu makhluk. Beda sifat Khalik dengan makhluk. Karena itu terusan dari ayat-ayat ini menerangkan perbedaan sifatnya. Allahus Samad. Sifat-sifat Tuhan itu mesti jadi acuan. Saya turunkan dalil-dalilnya. Misal. Qul huwallahu ahad. Samad jadi acuan. Perhatikan. Samad jadi acuan. Satu. Nggak mungkin Anda bisa mengacu pada yang lebih daripada satu. Pengumuman disampaikan oleh orang pertama. Insya Allah jam 7 ada pernikahan. Orang kedua mengatakan insya Allah jam 7:15 pernikahan dimulai. Orang ketiga ada toleransi jam 7:30 dimulai. Mana yang mau Anda jadikan pegangan? Tuhan satu mengatakan saya mau turunkan rahmat hari ini. Tuhan dua mengatakan jangan dulu, tahan dulu. Saya mau azab dulu. Tuhan tiga mengatakan jangan diazab, jangan turunkan rahmat. Tengah-tengah aja, standby. Mustahil. Maka turun kemudian kaidah. Quran surah ke-21 ayat 22. Qul law kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Muhammad umumkan pada mereka. Kalau di langit dan bumi ada banyak Tuhan selain Allah,
Yang satu saja, mesti satu. Maka kacau urusan bumi dan langit ini. Satu pengen hujan, yang satu pengen berawan. Satu pengen petir, yang satu jangan dulu. Semua mengatakan ini mengatakan itu. Kapan terjadinya suasana kondusif di muka langit dan bumi? Besok kiamat, kata Tuhan satu lagi, jangan dulu. Ya, bagaimana nanti bisa terjadi kebaikan? Maka akal kita disentuh oleh Quran. Lihat konsepsi akal dalam Quran. Di Quran itu jelas sekali kalimatnya. Menyebut Tuhan namanya jelas. Ibadah jelas. Tunjukkan pada saya, di kitab mana ada kejelasan, saya Tuhan, sembah saya. Saya Tuhan, sembah saya. Kalau Anda temukan, potong kambing besok di Idul Adha. Silahkan. Teman-teman sekalian, lihat jelas di Quran itu. Allah namanya, sifatnya jelas. Sifatnya diterangkan dengan begitu detailnya. Kalau logikanya jelas dibangun. Kalau ada Tuhan lebih daripada satu, kacau kehidupan di muka langit dan bumi. Maka diturunkan Allahus Samad. Yang akan jadi acuan cuma satu. Satu. Lam yalid wa lam yulad. Karena itu nggak mungkin ada Tuhan bisa melahirkan, bisa dilahirkan. Karena melahirkan, dilahirkan itu sifat manusia. Sifat manusia. Nah sifat Tuhan beda dengan manusia. Jadi kalau sifat Tuhan sama dengan manusia, lantas apa kemudian derajatnya menjadi Tuhan? Perbedaannya di mana? Baik, sifat Tuhan selanjutnya. Lihat, kalau ada Tuhan kemudian dilahirkan, berarti ada yang melahirkan. Jelas ya? Baik, kalau ada yang melahirkan, berarti ada pasangan kan? Ada pasangan. Baik, Quran surah 51 ayat ke-49. Saya turunkan dalil lainnya. Wa min kulli syai'in khalaqna az-zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua makhluk selain Allah kami ciptakan berpasangan. Supaya mereka sadar bisa merenungkan beda antara makhluk dengan Khalik. Allah tidak berpasangan, makhluk berpasangan. Karena itu ketika Allah menciptakan manusia pertama, itu ada pasangannya. Adam, Allah ciptakan pasangannya siapa? Hawa. Ingat ya, ingat, mohon maaf ya. Pasangan orang tua kita pertama kali, Zakar wa Unta, laki-laki perempuan. Adam dan Hawa. Allah tidak menciptakan Adam dengan Adang. Atau Siti dengan Hawa. Pasangan Adam dengan Hawa. Karena itu keturunannya pun ketika disebut Bani Adam, 7 kali disebutkan di Quran, maka keturunan Adam pun mesti memilih pasangan yang benar. Laki-laki ketemu perempuan. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jangan sampai laki-laki cari laki-laki lagi, perempuan cari perempuan. Hati-hati, itu keliru, konsep yang salah. Bahkan binatang ada jantan, ada betina. Bahkan tumbuhan ada putik, ada benang sari. Nanti sebentar lagi Idul Adha, insya Allah tanggal berapa? Oh, bukan, 10 Dzulhijjah. Belum pernah dengar saya ada Idul Adha tanggal 1 September. Bukan, 10 Dzulhijjah bertepatan dengan 1 September. Anda ikat nanti kambing di luar masjid rahmatan lil alamin. Kambing jantan dengan kambing betina. Sapi jantan, sapi betina. Karena kambing sapi tidak punya takwa, punyanya nafsu saja, syahwatnya datang, dia nggak akan peduli. Samping masjid akan berkumandang, syahwat datang, jantan akan ngejar betina. Betina akan menunggu, dilirik yang jantan. Rahmatullah. Maaf, yang tidak punya akal saja, paham siapa pasangannya. Maka silahkan cek bagi kita yang punya akal. Demi Allah sampai hari ini, saya tidak tahu Prof, kalau ada penelitian misalnya di Padang, sampai hari ini, ada kambing homo. Atau sapi lesbi misalnya. Maka agak bingung dipahami, masa yang tidak punya akal saja mengerti pasangannya? Kita yang punya akal lebih daripada itu. Tapi mohon maaf, kambing punya pasangan, ayam punya pasangan, tumbuhan punya pasangan. Bahkan kurma itu setiap satu batangnya itu sendiri, putik saja atau benang sari saja. Jadi kalau Anda nanam kurma ingin berbuah, Anda mesti ambil benang sari di batang yang lainnya, tempelkan di situ. Bantu perkembangbiakannya. Mesti nempel. Mesti nempel. Nggak bisa berdiri tunggal. Siapa yang tunggal? Cuman Allah. Lantas ada orang mengatakan, Ustadz, ini kan spesial. Lahirnya beda dengan manusia biasa. Manusia biasa berpasangan dulu baru lahirkan. Ini nggak punya pasangan. Bisa melahirkan tanpa bapak. Nggak pernah disentuh laki-laki manapun. Lahir. Yesus lahir, kan nggak ada bapaknya. Sampaikan, ada yang lebih hebat. Adam lahir, nggak punya bapak dan ibu. Tapi sampai hari ini belum pernah yang menyebut Adam menjadi Tuhan. Tunjukkan pada saya, siapa yang mengatakan Adam sebagai Tuhan? Di agama manapun tidak pernah ada yang menunjukkan Adam sebagai Tuhan. Lantas kenapa ketika ada seseorang, mudah bagi Allah menciptakan seseorang perempuan melahirkan tanpa suami melekat pada dirinya, dia tidak pernah disentuh siapapun lahir, ada yang lebih hebat untuk menunjukkan bahwa diciptakan lebih daripada itu. Famataluhu kamathali Adam. Maka penciptaan Isa itu seperti halnya Adam, mudah bagi Allah. Baik, tapi kan yang ini beda Ustaz. Ini bisa menghidupkan yang mati, Adam tidak. Ingat dengan izin Allah. Ada yang lebih hebat daripada itu, namanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Isa pegang dengan izin Allah, bangun. Nabi Ibrahim lebih dahsyat. Quran surah kedua ayat 260. Dicincang dulu. Cincang dulu.
Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala khudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma du'hunna ya'tinaka sa'ya. Ketika Ibrahim bertanya kepada Rabbnya, ya Allah, tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu enggak yakin? Kata Ibrahim, saya yakin betul ya Allah, cuman untuk menenangkan hati saja. Masya Allah. Kata Allah, ambil 4 burung, cincang dulu. Cincang. Nabi Isa menghidupkan, tidak dicincang dulu. Nabi Ibrahim cincang dulu. Sebarkan ke beberapa gunung, sebarkan. Nabi Isa tempatnya satu tempat, Nabi Ibrahim beda tempat. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil. Panggilan yang sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa memanggil, bismillah. Dengan izin Allah, biiznillah datang. Biiznillah hadir. Biiznillah bangun. Dengan izin Allah. Ibrahim kalimat yang sama. Thummad'uhunna biiznillah datang. Tiba-tiba ya'tinaka sa'ya. Yang pecah itu nyambung lagi, terbang lagi. Mayat Nabi Isa nggak bisa terbang. Mayat Nabi Ibrahim terbang. Kenapa tidak ada yang menyebut Nabi Ibrahim sebagai Tuhan sampai hari ini? Perhatikan, Quran menjawab dari segi nama dengan dalil, dengan rasionalitas. Jadi ketika Anda dipersoalkan, kenapa ambil Allah sebagai Tuhan? Anda bisa jawab. Rasionalitas kita dibangun. Makanya orang-orang yang tidak bertuhan, sebetulnya dia setengah rasional. Coba orang ateis itu kan setengah syahadat. Dia mengatakan la ilaha la ilaha, la ilaha. Baru sampai la ilaha, tidak ada Tuhan. Dia cuma perlu lengkapnya sekali lagi. Illallah. Setengah muslim dia. Setengah muslim. Baik, kita sampaikan saja. Jadi kalau kita ingin bangun dengan logika menghadapi orang ateis, kita punya jawaban. Kita ingin bangun berhadapan dengan orang yang punya dalil, kita punya jawaban. Jadi jangan sampai Anda ingin punya ikatan yang kuat dengan Allah, tapi Anda tidak kenal siapa Allah. Anda mesti punya keyakinan kenapa saya sembah Allah. Dari segi namanya spesial. Sifat ketuhanannya spesial. Yang ketiga, sebagai penutup sementara waktu. Tuhan harus punya kemampuan hebat dibanding dengan makhluk. Jadi dasar ketuhanan itu begini. Kalau sama dengan makhluk, bukan Tuhan. Jelas? Apalagi kalau lebih lemah dibanding makhluk, pasti bukan Tuhan banget. Pasti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selalu diartikan dan tidak ada serikat baginya. Kufu itu dalam bahasa Arab, kufu. Itu asalnya sebetulnya bukan serikat. Tapi asalnya, lihat kalimatnya. Kebutuhan kepada sosok lain untuk bisa menguatkan. Saya jalan susah. Saya butuh tongkat. Maka tongkatnya disebut kufu namanya. Yang menopang saya supaya saya bisa kuat lagi. Anda bekerja gak mungkin sendiri. Yang bangun masjid ini ada tukang cornya, ada macam-macam yang gak mungkin Anda kerjakan sendiri. Ngecor sendiri, bikin bahan sendiri dan sebagainya. Mustahil. Maka itu kufu bagi Anda. Syarikat, kufu. Nah, sifat Tuhan mesti bebas dari itu. Manusia butuh sesamanya, Tuhan tidak. Jadi kalau ada sifat-sifat kemanusiaan melekat pada manusia, mustahil melekat kepada Tuhan. Sekarang perhatikan. Misal, maaf ya, maaf. Ada orang menjadikan misal hewan sebagai Tuhan. Hewan saja lebih lemah daripada manusia. Mengapa kemudian hewannya dipertuhankan? Lihat standarnya, sifat Tuhan itu standarnya, standar tertinggi. Mesti melebihi standar manusia. Sekarang ada yang di bawah manusia dipertuhankan. Menuhankan manusia, sudah salah. Karena itu ketika Fir'aun mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, ditenggelamkan oleh Allah ke lautan. Nih, coba buktikan kamu Tuhan. Baru dia berkata, al-ana hasal haq. Sekarang baru nampak kebenarannya. Saya beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Terlambat kata Allah. Nyawa saya di kerongkongan. Manusia mengaku Tuhan ditenggelamkan supaya bertunjukkan pada makhluk. Coba tunjukkan kamu Tuhan. Coba tunjukkan. Maka diabadikan oleh Allah. Sampai dengan sekarang mayatnya abadi. Untuk menunjukkan tidak ada manusia yang bisa menjadi Tuhan. Manusia. Sekarang level di bawah manusia ingin jadi Tuhan. Ini yang agak aneh. Ada binatang dipertuhankan misalnya. Maaf. Ya manusianya aja sembelih binatangnya. Kenapa Tuhan tidak melakukan pembelaan? Karena itu setiap tahun dipertontonkan. Nih, kalau Anda ingin menuhankan hewan, coba lihat. Anda saja menyembelihnya. Bagaimana Anda bisa menjadikannya sebagai Tuhan? Yang paling hebat, hewan masih bergerak. Ada kemudian benda mati jadi Tuhan. Lalat saja hinggap tidak bisa menepuknya. Maka ini cuma logika Al-Quran ingin menyampaikan kepada kita. Ini loh, konsepsi ketuhanan seperti ini, yang lain seperti ini. Apa faedahnya? Ketika Anda dipersoalkan oleh orang lain, Anda bisa menjawabnya. Paham? Coba kalau ada yang mengatakan semua agama sama, Anda mau jawab apa? Semua agama sama menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Apa jawaban kita? Masya Allah. Yang seperti ini bahkan, Nabi sudah antisipasi. Dari dulu sudah ada hadisnya. Anda buka Sahih Muslim. Jilid yang pertama, halaman 111. Hadis bab yang keempat, nomor yang keenam. Riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Posisi paling kiri sebelah atas. Kalimatnya. Sayakunu fi akhiri ummati dajjaluna kadzabun
akan nampak di akhir-akhir umatku. Para pendusta tapi pintar-pintar. Jadi ada Masih ad-Dajjal, ada Dajjal, itu beda. Kalau Masih ad-Dajjal, itu makhluknya. Makhluknya. Tapi kalau Dajjal itu sifatnya. Di antaranya pintar. Pintar. Jadi kalau ada orang-orang Arab menyebut orang pintar tapi kebelingar, maka dia menyebut dengan Dajjal. Dajjal itu sifatnya. Nanti kata Nabi, di akhir umat itu akan ada orang-orang yang mengaku pintar, pintar luar biasa, gelarnya tinggi. Tapi dia bisa berdusta, dan dustanya bukan urusan dunia. Jadi bukan dusta masalah bisnis, Pak. Kalau masalah bisnis, tidak harus nunggu akhir zaman. Zaman Nabi saja sudah banyak yang menipu. Turun ayat, wailul lil mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka orang-orang curang, yang ketika berbisnis dia mengurangi timbangan. Jadi kalau ada pebisnis sekarang mau ikutan curang, dia terlambat. Katakan padanya, maaf Anda telat, orang jahiliyah sudah duluan daripada Anda. Jadi kalau Anda pengen ikutan curang, Anda korupsi, Anda kolusi macam-macam, Anda kembali ke masa jahiliyah dan Anda terlambat bangun. Ini yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda tentang agama Anda, tapi banyak dustanya di situ. Kadang-kadang mengambil ayat-ayat dia potong-potong kata Nabi, ditegaskan di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Di antara manusia ada yang retorikanya begitu menarik, kalimat-kalimatnya cantik, kadang-kadang memotong ayat-ayat Allah, bersumpah karena Allah, tapi dia musuh yang paling nyata. Ambil ayat Quran dipotong-potong, ambil hadis dipotong-potong. Dia katakan, Masya Allah, membuat kalimat, lihat kalimatnya. Dia akan membuat kalimat yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar, ikutan kaget. Saya kasih contoh ya. Sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah, itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Kalau semua agama sama di masa jahiliyah, mereka tidak akan iseng dan usil mengganggu Nabi. Datang mereka kepada Nabi malam-malam bawa proposal. Muhammad, kita memang beda. Tuh, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita menjadi berselisih. Gini saja, kita gantian saja. Malam ini kami sembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Tapi kalimat yang diucapkan ini tidak pernah keluar dari mereka. Konsep yang mengatakan kepercayaan kita sama. Mereka hanya ingin mengambil konsepsi, biar gak apa-apa, saya ikut nyembah Tuhan kamu, kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka katakan kita memang beda. Maka turunlah kemudian satu surah itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang yang belum mau menerima risalah dakwah. Kafir itu dari kata kafir. Diserap ke dalam bahasa Inggris jadi cover. Cover itu yang terhalang, bahasanya sopan Pak, sopan. Cover yang terhalang. Ini ada kertas, ini ada jam, ini ditutup. Tercover, jam ini tercover oleh kertas ini sehingga tidak bisa nampak. Orang yang sengaja mengcover dirinya, menutup supaya tidak hadir hidayah pada dirinya, belum mau dia menerima, maka orang yang disebut dengan kafir. Orang yang masih menutup diri, makanya ketika dipanggil kafir mereka nggak marah. Hei orang-orang kafir yang masih menutup diri. Memang kami masih menutup diri. Kenapa? Dia gak marah. Hei orang-orang kafir. Apa? Kafir? Gak marah. Anda bayangkan. Orang jahiliyah, orang Arab, paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, gak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, gak bisa bahasa Arab, fasih juga enggak, disebut kafir, marah. Apa? Masya Allah. Anda belajar dulu apa itu kafir. Itu sopan banget, sopan. Coba, Anda pilih mana? Disebut gini. Hei orang-orang yang menutup diri. Atau kalimat kedua, hei domba-domba yang tersesat. Disebut domba, tersesat lagi. Sudah disebut domba, tersesat. Pilih mana? Hei orang-orang yang menutup diri atau hei domba-domba yang tersesat. Pilih mana? Satu atau dua? Jangan pilih dua-duanya. Tidak dua-duanya, yang satu salah, yang kedua fatal. Tapi saya mau tunjukkan dalam Islam itu kalimatnya. Sekalipun beda keyakinan, tidak harus melukai yang lainnya. Sopan. Jadi pada non-muslim saja baik, apalagi pada orang Islam. Quran surah ke-48. Lihat teman-teman. Ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Indah. Tapi apa yang terjadi? Lakum dinukum waliyadin. Lihat, orang jahiliyah saja mengatakan kita memang beda. Kata Nabi lakum dinukum waliyadin. Kalau begitu kamu ikuti saja kepercayaan kamu, kami tidak akan paksa. Kami tolong kita saling toleransi dengan zero tolerance. Toleransi tertinggi zero tolerance. Tidak harus saling mengganggu. Kami sembah Tuhan kami, kalian sembah apa yang kalian anggap Tuhan. Selesai. Dan jangan saling ganggu, selesai. Kalau mau saling dakwah, boleh. Ayo kita berdakwah, kita diskusi. Tapi jangan saling ganggu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang masih mengatakan semua agama sama. Kata Nabi, kalau kedengaran orang jahiliyah ikutan kaget mereka. Cek. Paham ya?
Ini baru contoh saja dari pembahasan tentang uluhiyah. Belum yang lain. Ya, ada rububiyah. Rububiyah itu tentang perawatan. Allah yang menyembuhkan kita saat sakit. Allah yang memaafkan kita, mengampuni dosa kita, mempermudah rizki kita. Maaf ya, yang punya rizki siapa? Allah. Yang punya kesembuhan siapa? Allah. Yang punya kemudahan siapa? Kalau Anda yakin Allah, kenapa Anda saat sulit rizki tidak minta sama Allah? Kenapa saat sakit tidak minta sama Allah? Kenapa saat punya salah tidak mendekat kepada Allah? Yang paling aneh, ada orang menyembah Allah, sholat pada Allah, minta rizki. Tapi ketika minta sama Allah, gak datang-datang rizkinya. Apa yang salah? Karena mungkin dia belum tahu cara meminta rizki yang benar. Maka cara mengajarkan Anda bagaimana melihat Allah, dalam konteks melihat keagungannya, dalam konteks melihat pemberiannya, dalam konteks mempercepat kemudahan mendapatkan rizkinya, maka itu yang disebut dengan rububiyah. Bagaimana cara memohon rizki supaya dipercepat rizkinya. Cara meminta kesembuhan supaya cepat. Orang dulu, silakan buka di setiap kitab tafsir. Yang paling standar Ibnu Katsir aja. Menafsirkan surah Al-Fatihah. Selalu disebutkan kisah, ada kepala suku di Arab. Kepala suku Arab dulu, tersengat kalajengking. Kalajengkingnya kalajengking Arab lagi. Anda bisa bayangkan. Besar. Begitu disengat, sekarat. Cari obat sana sini nggak sembuh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ditemukan sekelompok sahabat yang sebelumnya bertamu ke situ tapi diacuhkan. Ditanya siapa yang bisa menyembuhkan. Satu orang mengangkat biiznillah dengan izin Allah. Biiznillah. Datang dia dibacakan Al-Fatihah. Sekali nggak pakai apa-apa. Cuman sekali. Al-Fatihah cuman sekali. Sembuh. Ada orang sakit sekarang baca Al-Fatihah 100 kali sudah 1000 kali nggak sembuh-sembuh. Apa perbedaannya? Karena yang satu mengenal membacakan dengan rububiyah, yang ini berbeda. Coba cek. Sakit sedahsyat apapun. Bahkan sakitnya sesakit Nabi Ayub. Sakitnya bukan di sini, hampir seluruhnya. Yang paling menarik, penyakit ini tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan belum pernah dialami orang sebelumnya. Cuman Ayub yang merasakan itu. Tapi Ayub mengamalkan amalan dengan kaidah rububiyah dan Allah berjanji di ujung ayatnya akan menyembuhkan siapapun yang punya penyakit bahkan seperti Ayub. Rububiyah. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84, paling kiri sebelah atas. Ada. Ujung ayatnya ditutup dengan zikra lil abidin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan saya buka kata Allah kisah Ayub nih supaya dipelajari oleh Anda. Ketika beliau menyeru kepada Allah, ya Allah penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah kepada Engkau. Sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti memohon? Fastajabna, kami kabulkan. Ujung ayat ditutup dengan wa dzikra lil abidin. Kami jadikan ini sebagai pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang punya penyakit yang sama dengan Ayub. Amalkan seperti Ayub mengamalkan, saya sembuhkan kalian. Cek. Selama ini kalau penyakit belum sembuh, bukan karena Anda kurang berobat, mungkin karena Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ke tanah suci belum sembuh, pulang ke tanah kusir belum sembuh juga. Ke Singapura belum sembuh, ke Singaparna belum sembuh juga. Ke Chicago belum sembuh, ke Chicago balik belum sembuh juga. Kenapa? Apa yang salah? Mungkin bukan karena rumah sakitnya kurang bagus. Bukan karena dokternya kurang hebat. Anda kurang dekat dengan Allah. Kalau sampai Anda dibuat sakit sana sini nggak sembuh-sembuh, itu tandanya Anda harus melekat kepada yang maha menyembuhkan. Kalau sudah dibuat susah belum dekat juga dengan Allah, Anda perlu dibuat apa lagi selain mendekat? Tuh. Yang terakhir Ustaz, bagaimana cara mintanya? Kan harus ada panggilannya. Maka turunlah kaidah yang terakhir disebut dengan asma was sifat. Allah menurunkan berbagai sifat-sifat dan nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Dikenal dengan al-asmaul husna. Disebutkan di Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah, kalau sedang punya masalah sebut Allah. Jangan mengeluh. Ingat, jangan mengeluh. Demi Allah, ini kaidah Quran ya. Kalau saya yang sampaikan, tinggalkan saya. Tapi kalau Allah yang sampaikan, Anda jangan yakin, jangan ragu. La raiba fi. Qulid Allah. Kalau Anda sedang punya masalah, sebut nama Allah. Jangan mengeluh. Baru sedikit macet, udah bikin status. Macet ya. Ada kerjaan. Ayo sebut nama Allah. Allahumma ya Allah ya sir, ya Allah mudahkan. Karena, ingat ini ya, ingat baik-baik. Allah tidak mungkin menitipkan ujian pada Anda kecuali Anda mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan titipkan ujian kecuali Anda mampu mengatasinya. Jadi kalau sekarang ini, Anda sedang punya masalah seberat apapun, itu tandanya cuma Anda yang mampu mengatasinya, yang lain tidak. Makanya dititipkan pada Anda, bukan pada orang lain. Karena hanya Anda yang mampu. Jangan Anda mengeluh mengatakan, ya Allah, why me, ya Allah, why me. Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Ya, kamu yang bisa. Maka sebut nama Allah. Bagaimana menyebutnya? Qulid Rahman. Tersebut namanya Rahman. Yang indah. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Setiap kamu punya masalah, saya sudah berikan nama terbaik dari nama saya untuk kamu panggil sesuai dengan kebutuhan kamu.
Jadi Asmaul Husna itu bukan nama hafalan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, dan seterusnya. Tidak dilarang Anda menghafalkannya, bagus. Tapi yang lebih baik adalah memahami esensinya. Karena semua nama itu terkait dengan kebutuhan Anda. Anda punya kesulitan, sebut namanya Ya Al-Fattah. Anda punya yang mengganggu, misalnya sebut namanya Ya Al-Balik, Ya Al-Jabbar. Anda butuh rezeki, sebut namanya Ya Allah, Ya Razzaq. Sebut, panggil namanya. Seketika diberikan karunia terbaik bagi Anda. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memahami semua itu? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sesuai konsepsi penjelasan para ulama, kita harus butuh materi yang baru, waktu yang baru untuk mendalami semua itu. Tapi hari ini hanya sebagai trigger saja, pengingat untuk kita semua, bahwa ada kedekatan yang harus dibangun bagi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda bisa dapat ini semua, Anda mendapati 5 keistimewaan dalam hidup yang tidak akan pernah ditemukan di hal-hal lainnya. Anda akan terbebas dari keburukan, Quran surah 29 ayat ke-45. Kemudian yang kedua, Anda akan hidupnya tenang. Ya, Quran surah ke-13 ayat 28. Rizki Anda dimudahkan, hidup Anda akan mudah. Quran surah 65 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Ditafsir di Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan ayat 3. Dan yang paling indah, Anda cepat dikabulkan doanya. Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Dan yang paling hebat lagi, di akhirat pun ditempatkan di surga terbaiknya. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat keduanya. Jika Anda bisa bangun itu dalam latihan sholat-sholat kita dalam keseharian. Jam 7 pas. Pas ya? Baik. Jelas? Paham? Baik, saya mau tanya sebentar untuk menguatkan keyakinan kita. Yakin dengan Allah? Yakin dengan Al-Quran? Mau mengamalkan isi Quran? Saya cek ya, Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Saya tegaskan dulu, yakin dengan Quran? Mau mengamalkan? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa, menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ayat ini hanya untuk yang beriman saja. Yang tidak beriman, tidak berlaku ayat ini. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan. Banyaknya pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, yakin dengan ayat ini? Jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Ayo, mana pertanyaan? Sudah cukup ya? Cukup dulu ya. Saya dengar ada yang akad nikah ini hari ini, jam 7. Kita tidak ingin menunda momentum terbesar bagi kehidupan saudara kita yang akan menikah. Ya, telat 1 menit kiamat terjadi, kan repot itu kan? Allahu a'lam. Tapi kami ingin menyampaikan satu kenang-kenangan barangkali pada dewan pendiri atau yang mewakili dari UPI ini. Ada buku yang sempat kami tuliskan, salah satunya terkait Idul Adha, yang mungkin nanti menjadi bacaan yang insya Allah bisa diamalkan untuk persiapan Idul Adha-nya. Baik, bismillah teman-teman akhyar, barangkali bisa dibawakan. Silakan, siapa yang bisa mewakili, atau Pak Rektor atau siapa? Bismillah. Teman-teman sekalian, kami harus bergerak juga ke Semen Padang, ke Jabal Rahmah. Karena itu kami hanya punya waktu sampai jam 7. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan kami akan bawa. Kemudian kami jawab insya Allah dalam sesi khusus di Quran Sunnah Solution. Nanti tersambung insya Allah lewat Akhir TV. Yang bisa dijawab dalam sesi di jam 9 nanti. Atau nanti kita akan jawab dalam sesi khusus Quran Sunnah Solution. Ya, saya pegang dulu Mas. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul kami akan simpan. Kemudian nanti kami jawab di sesi jam 9 tersambung ke Akhir TV. Insya Allah ini pertama kali nanti kami jawab. Dan dalam sesi lain di bahasan Akhir TV setiap Kamis malam Jumat insya Allah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.